Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom untuk bersama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-10 dari kitab Arba'in Nawawiyah secara singkat, yang kita sampaikan saat ini kebetulan sedang berada di Padang Arafah. Insyaallah dengan kita terus istiqomah mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, Allah tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-10 ini dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin wa qala ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu salihah wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu syafar ash'ats aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Rawahu Imam Muslim. Hadis ini sahih tentunya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah thayyibun, bersih, suci, baik. Layak balu illa thayyibah. Tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Jadi Allah itu bersih, Allah itu suci, Allah itu baik. Maka tidak menerima kecuali yang suci, yang bersih, yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan Allah memerintahkan orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Artinya, apa yang diperintahkan Allah kepada orang beriman juga diperintahkan kepada kepada para pilihan Allah, yaitu para rasul. Jadi semua perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada orang-orang Islam, kepada orang-orang beriman, begitu juga perintah itu diperintahkan Allah untuk para nabi dan rasulnya. Seperti ya ayyuhar rasul, wahai para rasul-rasul. Jadi sini rasul di sini maksudnya para nabi, para rasul, para utusan Allah. Kulu minat thayyibati wa amalu salihah. Makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Jadi di sini di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-51, Allah perintahkan para nabi dan rasul untuk mengkonsumsi makanan yang baik-baik, maksudnya yang halal. Yang baik, yang halal. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari barang-barang yang baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Nah, di sini ada korelasi, ada hubungan antara perintah Allah bagi orang mukmin dan perintah Allah bagi para nabi, yaitu sama-sama disuruh makan makanan yang baik, minum minuman yang baik, mengkonsumsi dari konsumsi yang hasilnya itu dari yang baik. Jadi ini yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah memerintahkan para nabi dan rasul sebagaimana Allah perintahkan juga kepada orang mukmin dan mukminah. Artinya yang disuruh makan yang baik itu bukan hanya para orang-orang beriman, orang-orang Islam, tapi juga para nabi dan rasul sama. Perintahannya diperintahkan juga kepada para nabi dan rasul. Nah inilah, dan semua perintah begitu. Kita disuruh sholat, maka nabi juga disuruh sholat. Kita disuruh puasa, nabi juga disuruh puasa.
Kita disuruh bayar zakat, Nabi juga disuruh bayar zakat, dan seterusnya. Jadi semua perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada orang yang beriman juga diperintahkan kepada para nabi dan rasul. Walaupun nanti ada bab-bab khusus yang disebut dengan khasais, keistimewaan-keistimewaan. Jadi memang ada bab-bab tertentu yang hanya para nabi yang boleh atau diperintahkan melakukan itu, sementara kita tidak. Nah, itu ada beberapa hal. Tapi pada umumnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, itulah yang diperintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Di sini, di hadis ini ditekankan masalah makanan dan minuman. Jadi, orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Wahai para nabi dan rasul, makanlah yang baik-baik. Kata-kata thayyiban di sini halal. Halal, sebagaimana kita ketahui, ada makanan itu halal, ada dua sisi. Yang pertama halal dari jenis makanannya, dan halal dari cara memperolehnya. Ini yang harus dipenuhi. Kadang-kadang makanan itu halal dari jenisnya, tapi memperolehnya tidak halal, jadi haram. Nah, ini harus diperhatikan. Halal di sini maksudnya adalah halal dari jenis makanannya, dan halal juga dari cara memperolehnya. Maka diperintahkan kepada kita untuk memakan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal secara jenisnya dan cara memperolehnya. Nah, ini merupakan sebuah perintah yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di hadis itu dilanjutkan, summa dzakara rajula, kemudian Nabi menceritakan ar-rajula, seseorang, yutilus safar, yang telah mengadakan perjalanan sangat jauh, Ash'ath akbar, sampai-sampai rambutnya acak-acakan, tidak rapi, tidak disisir, berantakan, akbar, mukanya berdebu. Artinya karena mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Dikatakan oleh hadis ini, sungguh diceritakan dulu ada seseorang yang mengadakan perjalanan jauh, sampai mukanya itu lusuh karena perjalanan jauh. Rambutnya pun tidak rapi, bahkan berdebu. Yamudu yadaihi ila sama, orang itu mengangkat tangannya begitu tinggi. Berdoa maksudnya, mengangkat tangan dengan meminta kepada Allah. Dia berdoa dan mengangkat tangan yang tinggi sambil berkata, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dia berdoa seperti itu. Tapi sayang, mat'amuhu haram, makanannya haram, wa ghudhiya bil haram, dikasih makan dari kecil dulu dari barang-barang yang haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram, anna yustajabu lidzalik, mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cerita. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh, lalu dia berdoa kepada Allah sambil mengangkat tangan, sambil memohon kepada Allah, tapi tidak dikabulkan. Kenapa? Karena makanannya haram, pakaiannya pun diperoleh dari cara yang haram. Maka di doanya itu, semua doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis singkat ini dapat kita ambil pelajaran yang sangat banyak sekali. Yaitu yang pertama, bahwa musafir itu orang yang kalau sedang mengadakan perjalanan jauh atau musafir, itu kalau dia berdoa, doanya cepat digabulkan oleh Allah. Karena Nabi diceritakan di sini, orang ini sudah mengadakan perjalanan jauh begini-begini. Nah, itu intinya, kata Rasul, mestinya tuh doanya cepat digabulkan. Doanya cepat diterima. Doanya cepat diijabah. Kenapa? Karena musafir. Jadi musafir itu termasuk orang yang kalau berdoa tidak ditolak. Dalam hadis lain, salah satu la turaddu da'watuhum wa da'yatu da'watul musafir. Doanya orang yang sedang musafir. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sedang mengadakan perjalanan jauh, baik karena tugas dan yang lainnya, awas jangan diisi perjalanan kita dengan maksiat. Justru mari kita isi dengan berbagai macam ibadah, terutama doa. Karena doa orang musafir itu kabul. Doa orang musafir itu cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia ini juga di dalam berdoa, yamuddu yadai, mengangkat kedua tangannya. Artinya orang ini sudah pakai adab. Kondisi
saat dia berdoa itu sangat cepat mustajab. Yang pertama kondisinya musafir. Yang kedua berdoanya pun pakai adab dengan mengangkat tangan. Nah, orang kalau berdoa itu disuruh mengangkat tangan. Karena mengangkat tangan itu salah satu cara supaya dipercepat doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini sudah memakai itu, artinya sudah pakai adab. Kondisinya dalam musafir, berdoanya menggunakan adab dengan cara yang baik, mestinya cepat digabulkan. Tapi sayang, makanan dan pakaiannya dari yang haram, sehingga doa yang begitu hebat juga tidak digabulkan oleh Allah. Jadi di dalam berdoa pun berarti di sini ada pelajaran untuk kita memakai adab. Salah satu adab mengangkat doa ya saat berdoa, sama mengangkat ke tangan saat berdoa. Jadi kalau kita berdoa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gunakan adab. Adab itu untuk mempercepat digabulkannya doa. Salah satu adabnya adalah mengangkat kedua tangan. Nah ini jadi kalau berdoa jangan tidak angkat tangan. Yang angkat tangan itu adalah sunnah Rasul SAW. Bahkan di dalam hadis berkaitan dengan mengangkat tangan, raf'ul yadain, itu ada yang mengatakan sampai hadisnya mutawatir. Arti mutawatir hadis sangat banyak sekali, lebih dari 50 hadis yang menceritakan tentang bahwa hadis mengangkat tangan itu sangat-sangat disunahkan. Bahkan Imam Bukhari misalkan menuliskan sebuah kitab tersendiri, yaitu kitab Raf'ul Yadain, yaitu kitab yang dikasih judul mengangkat kedua tangan. Nah, di dalam berdoa maksud. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam kita berdoa gunakan adab, salah satunya angkat tangan, dan angkat tangan itu merupakan adab berdoa yang lebih mempercepat dikabulkannya doa. Kemudian di sini dia bilang ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Nah, artinya betul doanya sudah pas. Karena berdoa itu tidak boleh kepada yang lain. Doa itu hanya kepada Allah. Nah, dalam hadis lain Rasul pernah bilang dari Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu punya hajat, mintalah hajatmu kepada Allah. Nah ini sudah pas kalau kita berdoa kepada Allah. Dan tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu yang mengabulkan hajat kita adalah Allah, yang mengangkat kesulitan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini sudah pas. Yang pertama kondisinya musafir. Yang kedua saat berdoa sudah memakai adab. Yang ketiga mintanya pun sudah pas. Tidak salah dia minta kepada Allah. Maka mestinya cepat diterima doanya. Mestinya doanya langsung dikabulkan. Tapi Rasul bilang dia dikatakan di sini wa malbasu haram wa mashrabu haram wa ma'kaluhu haram wa ghuddiya bil haram. Tapi sayang makanannya, minumannya, pakaiannya, bahkan dikasih makan dari dulu dari barang-barang haram. Fa'anna yustajabu lidzalik. Mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya diterima, tapi tidak jadi diterima gara-gara makanannya nggak bagus. Konsumsi yang dimakan baik dari makanan, minuman, bahkan pakaian yang dipakai bukan dari barang yang halal, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad pernah mengatakan ad-du'a kal miftah wa aklul halal ka asnani. Doa itu bagaikan kunci. Makan yang halal itu adalah gigi-giginya. Artinya kalau kita punya kunci ya zaman dulu itu, kunci itu ada gigi-giginya. Kalau kita punya kunci tapi tidak ada giginya, maka tidak bisa berfungsi untuk membuka. Begitulah doa. Kalau orang yang berdoa tapi makanannya tidak diperhatikan, dia berdoa tapi minumannya tidak diperhatikan, halal haram dia tidak peduli. Nah ini menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu bukan hanya berlaku di tempat kita Indonesia, bahkan di sini misalkan saat ini kita berada di Arafah, wukuf. Wukuf ini adalah hari yang paling istimewa dalam berdoa. Di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan khairu du'ai du'a'u Arafah wa khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kalaupun di Arafah, tapi kalau yang dimakan haram, yang digunakan untuk menuju ke tempat ini pun dari barang haram, bukan dengan cara yang halal dia cari. Nah, ini dikhawatirkan walaupun Arafah sebagai hari istimewa untuk berdoa, akan sulit untuk digabulkan doanya bagi orang-orang yang makan yang haram. Oleh karena itu, sebelum berdoa, kita beristighfar lebih dulu. Minta ampun kepada Allah, bila ada mungkin makanan, minuman yang kurang halal, kita minta kepada Allah supaya dihalalkan. Kita beristighfar kepada Allah. Nah, setelah itu baru kita berdoa. Dan ini merupakan pembahasan tentang doa sangat panjang, dan insya Allah Bapak Ibu semua sering mendengar ya tentang ada pada berdoa. Jadi larangan-larangan penghalang-penghalang yang menyebabkan terkabulnya sebuah doa. Di antaranya adalah makan dan minum yang halal. Makan dan minum yang halal. Ketika makan minumnya halal, insya Allah doanya cepat dikabul. Tapi kalau makan minumnya haram, maka menjadi penghalang diterimanya sebuah doa. Nah, inilah yang bisa kita bahas secara singkat dari hadis ke-10 di kitab Arba'in Nawawiyah tentang berdoa. Dan saat ini kita berada di Arafah, dan Arafah ini adalah sebaik-baik amal di sini adalah berdoa. Bahkan sholat duhur dan asarnya dianjurkan untuk dikosor. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, jamak takdim. Kemudian tidak ada gobliyah, tidak ada ba'diyah. Bahkan ketika ulama ditanya, bagaimana ya Syekh kalau kami di Arafah baca Quran? Jangan. Cukup kamu banyak berdoa. Bagaimana kalau kami berzikir? Jangan. Cukup berdoa. Jadi amalan yang teristimewa di hari Arafah adalah hari doa. Karena memang Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam Sahih Muslim bahwa dikatakan ma min ayyamin, tidak ada hari-hari aktsara min ayyutikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Fa innahu yadnu wa yubahi bihimul malaika fayaqulu ma aradu haula. Bahkan di dalam hadis Sahih Muslim ini Rasulullah mengatakan Allah itu di hari Arafah mendekat dan berkata kepada para malaikatnya sambil membanggakan orang-orang yang wukuf di padang Arafah, dan dia berkata, wahai para malaikatku, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku itu aku akan kabulkan semuanya. Subhanallah, hari Arafah adalah hari berdoa, tapi Arafah tidak menjadi hari istimewa kalau yang berdoa di Arafah orang-orang yang banyak makan dari barang-barang yang haram. Kalau di Arafah saja yang makan haram menjadi penghalang dan tidak diterima doanya, bagaimana mereka yang di luar Arafah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembahasan ini menjadi pengingat untuk kita, menjadi motivasi untuk kita supaya kita selalu mencari yang halal, dan kita berdoa kepada Allah semoga kekurangan-kekurangan di dalam mencari rezeki kita, ada kekhilafan-khilafan, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan untuk bisa wukuf di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, suaranya nggak keluar Ustaz.
Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Silakan, Tol. Oh, tadi suaranya nggak ada, Ustaz. Maaf. Baik, mungkin kalau alhamdulillah jazakallah Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi berikutnya terkait dengan tanya jawab, Ustaz ya. Baik, kepada jamaah, apabila ada pertanyaan bisa menyampaikan langsung pada Ustadz atau dititipkan melalui chat Zoom yang akan kita sampaikan pada Ustadz. Silakan pada Fasul jamaah, silakan. Mungkin ada titipan sedikit Ustadz dari Pak Sidik. Mohon izin Ustadz bertanya, selain makan dan minum yang haram sebagai penghalang doa, apalagi yang dapat menghalangi doa Ustadz? Itu. Terus yang berikutnya, mohon izin Ustadz dari Pak Henry F. Mohon izin Ustadz pernah dengar katanya doa dalam sujud itu makbul. Namun ada yang bilang juga saat doa dalam sujud itu tidak boleh doa yang dari Al-Quran dan sebagainya. Lebih baik doa dalam bahasa Indonesia, sebabnya karena sudah sujud menghadap lantai dan tanah sehingga kurang elok bila berdoa dari doa yang dari Quran. Mohon arahan Ustadz. Iya, memang betul. Sebenarnya yang menjadi penghalang penggabulan doa bukan hanya makan minum saja. Tetapi di hadis ini, di hadis yang ke-10 riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Muslim hanya disebutkan makanan dan minuman serta pakaian. Nah, tapi di tempat lain juga banyak beberapa hal yang menyebabkan terhalangnya gobulnya doa. Nah, di antaranya apa? Yaitu yang pertama, dia tidak yakin dikabulkan doanya. Jadi dia berdoa, tapi dia sendiri tidak yakin kalau doanya itu dikabulkan. Nah, itu juga menjadi penghalang dikabulkannya doa. Makanya Nabi pernah bilang, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sementara kamu itu yakin kalau doa kamu itu dikabulkan oleh Allah. Jadi yakin optimisme bahwa doa itu dikabulkan, itu akan menjadi sebab dikabulkan. Tapi ketika dia ragu dengan doanya dikabul apa tidak, itu juga menjadi penghalang dikabulkannya doa. Kemudian juga yang kedua, itu tidak boleh, yaitu dengan mengatakan insyi'ta. Misalkan begini, Allahumma gfirli insyi'ta. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau kehendaki. Berikan rahmatmu, ampunanmu kepada aku jika engkau mau, ya Allah. Tapi jadi tidak dengan kalimat jika engkau menginginkan, ya Allah. Tadi tidak mantap gitu. Itu juga menjadi penghalang doa itu. Jadi kalau kita berdoa harus bilang, ya Allah ampuni dosaku. Kasih sayangi aku, berikan rahmatmu kepada aku. Jangan jika engkau mau. Nah, karena memang semua kehendak Allah, tapi kita harus mantap kalau ketika kita berdoa. Itu adalah yang disebutkan oleh para ulama menjadi penghalang doa ketika dia mengatakan insyi'ta jika engkau mau. Jadi kalau minta itu jangan seperti itu. Lain dengan orang ya, kalau Bapak kasih alhamdulillah, nggak kasih nggak apa-apa. Itu adalah untuk orang, tapi kalau untuk Allah jangan. Minta, dikatakan dalam hadis alaihu fid doa, merengeklah kamu dalam bab berdoa kepada Allah. Alaihu artinya merengek. Jadi tidak boleh dengan kalau memang dikabulkan alhamdulillah, dibilang diampuni alhamdulillah, jika engkau tidak ampuni nggak apa-apa, itu tidak boleh. Jadi alaihu fid doa, ilha fid doa, yaitu merengek di dalam berdoa, menekan, meminta seperti memaksa tapi tidak memaksa, yaitu kita betul-betul seakan-akan mengatakan tidak ada yang bisa memberikan ampunan kepada kami ya Rabb kecuali Engkau ya Allah. Maka itulah harus ditekankan. Jadi harus ilha. Makanya ini menjadi penghalang doa juga kalau kita tidak meminta itu dengan cara ilha. Kemudian juga ada lagi misalkan ketika meminta sesuatu yang diharamkan, ini juga tidak mungkin diterima oleh Allah. Karena kata Rasulullah SAW, tidak mungkin Allah mengabulkan doa orang yang bermaksiat kepada Allah, terutama memutuskan silaturahim. Misalkan ya Allah timbulkanlah suatu peristiwa sehingga saya menjadi musuh dengan fulan, itu tidak mungkin. Allah tidak akan terima, akan dihalangi gobulnya doa itu, tidak mungkin diterima. Orang yang minta maksiat, terutama memutus silaturahim, tidak akan diterima oleh Allah doanya. Kemudian juga yang menjadi penghalang doa adalah
tidak bertegur sapa dengan saudara. Artinya ketika kita masih maaf ya bermusuhan dengan adik kakak, dengan orang tua, apalagi dengan istri, artinya masih tidak tegur sapa dengan saudara kita dan kerabat kita, itu juga menjadi penghalang doa. Maka itu akan menjadi penghalang doa. Itu berdasarkan hadis Abu Hurairah juga dalam Sahih Muslim. Inna abwabal jannati tuftahu yawmal itsnin wal khamis. Fayaghfirullahu likulli abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa bainaha isyahna fayuqalu andiru hadaini hatta yastaliha. Ketika Rasulullah ceritakan bahwa surga itu dibuka setiap Senin dan Kamis dan Allah akan berikan ampunan kepada setiap yang meminta ampun kecuali mereka yang masih bermusuhan. Maka Allah bilang tunda ampunanku. Artinya permohonan dia meminta ampun ditunda oleh Allah karena kita masih bermusuhan. Nah ini tentunya menjadi penghalang doa juga. Jadi sebenarnya bukan hanya makan minum. Hanya saja di bab yang ke-10, hadis yang ke-10 yang kita baca disebutkan makan dan minum serta pakaian. Tapi di luar sana masih ada beberapa hal yang menyebabkan terhalangnya doa. Wallahu a'lam bishawab. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan sedekat-dekatnya hamba, doa itu saat sujud, betul. Aqrabul abdi inda rabbi inda sujudih. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah di saat dia sujud. Jadi di sujud itu waktu yang paling bagus untuk berdoa. Dan memang di situ tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Bahkan ulama bilang kurang bagus membaca doa-doa yang berasal dari Al-Quran. Kenapa? Karena sujud itu dalam keadaan menghinakan diri kita. Maka di satu tidak bagus kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Betul. Pendapat yang mengatakan jangan, tidak elok, tidak pantas, tidak pas kalau membacakan doa-doa dari Al-Quran dalam keadaan sujud. Maka cukuplah dengan bahasa kita, dengan doa kita, jangan membaca doa-doa dari Al-Quran kalau dalam keadaan sujud. Betul sekali. Nah, itu adalah adab dari para ulama untuk tidak membacakan doa yang bersumber dari Quran di saat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak Edi Effendi. Izin bertanya Ustaz, larangan memotong kuku dan rambut bagi pengurban itu derajatnya sampai apa ya Ustaz? Apakah haram atau makruh? Dan bagaimana kalau terlupa lalu memotong kuku atau rambut? Itu aja Ustaz pertanyaannya. Itu yang berkorban ya? Iya Ustaz. Memang ada hadis sahih Muslim, Bukhari juga, Rasulullah pernah mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhi." Apabila kalian sudah melihat 1 bulan Dzulhijjah, maka kalau kalian hendak berkorban, jangan memotong kuku dan rambut sampai disembelih hewan kurbannya. Ketika menafsirkan kalimat yang mau berkorban, hendaklah dia menahan rambut dan kuku. Penjelasan para ulama ada 2 secara singkat. Yang pertama, menurut sebagian ulama tidak ada anjuran menahan untuk motong kuku dan rambut kalau dia berkorban. Loh, hadis ini bagaimana? Hadis ini diterjemahkan bahwa memotong kuku di sini maksudnya potong kuku kambingnya, motong rambut kambingnya. Jadi bukan orang yang berkorban. Jadi hadis itu berlaku larangan untuk motong kambing, kuku kambing dan rambut kambing. Itu pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini banyak dilemahkan oleh para ulama. Yang kuat adalah pendapat jumhur bahwa larangan itu ada bagi orang yang berkorban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Karena kalimat jangan memotong kuku dan rambutnya maksudnya si yang berkorban, bukan kambingnya. Ini pendapat jumhur. Tetapi para ulama jumhur pun berbeda pendapat. Larangan di sini apa? Haram, makruh atau bagaimana? Maka pendapat yang pertama menurut mazhab Hambali haram. Jadi kalau kita potong kuku padahal kita berkorban, maka kita berdosa. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Jadi larangan itu artinya haram menurut mazhab Hambali. Tapi menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengatakan sunnah. Jadi dia itu maksudnya bagusnya tidak motong kuku, motong rambut. Tapi kalau dia motong kuku, motong rambut pun tidak berdosa. Cuman
melakukan perbuatan yang tidak sunnah. Sunnah ini kan berarti kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau dilakukan atau dilanggar pun tidak dosa. Maka itu hukumnya menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, yaitu sunnah. Jadi larangan di situ sunnah. Tapi menurut mazhab Hanafi mubah. Kata dia dipotong boleh, nggak potong pun boleh. Dia mubah saja. Tidak ada haram, tidak ada sunnah, biasa-biasa saja. Itu menurut mazhab Hanafi. Jadi nanti kalau ada kita dengar ada ustadz yang bilang itu haram dimotong kuku, maka itu adalah mazhab Hambali. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak dibilang haram, dia bilang adalah sunnah, afdolnya tidak motong kuku dan motong rambut. Kenapa? Kata mazhab Imam Syafi'i, kalau korban saja sunnah istilahnya. Korbannya saja sunnah, masa motong kukunya jadi haram? Maksudnya karena hukum aslinya motong kuku itu kan motong rambut aslinya kan karena berkorban. Nah, hukum sumber aslinya saja itu sunnah, maka hukum-hukum yang terlahir dari hukum yang asli ya hukumnya sunnah juga. Kenapa? Karena dia tidak wajib hukum aslinya. Artinya motong korbannya itu sunnah. Kalau motong korbannya saja sunnah, berarti hukum yang lahir dari hukum motong korban itu jadinya sunnah juga. Wallahu a'lam bishawab. Intinya kalau kita berkorban usahakan bagus. Kita walaupun berpendapat sunnah atau wajib tetap dijaga untuk tidak motong kuku dan juga motong rambut. Tapi kalau terlupa ya nggak apa-apa. Karena kita motong kukunya sudah ditahan, jangan diteruskan motong kukunya gitu kalau ingat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Mungkin izin dari saya Ustaz, pertanyaan mungkin Ustaz, mungkin terakhir. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama mungkin penjelasan mungkin yang lain udah tahu jawabannya, tapi mungkin saya butuh pokoknya penjelasan yang lebih lengkap kayak dari Ustaz terkait dengan menyimpan ini Ustaz, misalkan menyimpan daging kurban Ustaz. Daging kurban itu gimana? Terus kalau yang misalkan lewat dari nyimpannya tuh lewat dari 3 hari tasrik Ustaz ya? Tasrik. Terus yang kedua Ustaz, kalau kita berkurban, misalnya kita berkurbannya di rumah orang tua, terus uangnya itu dibayarkan dulu sama orang tua, Ustaz. Tapi kita bayarnya nanti setelah disembelih. Nah, itu gimana tuh hukumnya, Ustaz? Kurban. Iya. Ya. Nah. Iya. Iya, yang pertama memang awalnya di dalam syariat Islam itu diceritakan dalam Sahih Muslim. Awalnya dulu kalau berkorban, dagingnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ayam mutasyrik harus habis awalnya. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang memansuh atau menghapus hadis ini. Bahwa setelah kita potong, kambing dagingnya itu boleh disimpan walaupun 40 hari. Nah, jadi memang awalnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Ayam mutasyrik harus habis. Jadi ayam mutasyrik awalnya itu bukan hanya habis kambingnya harus dipotong, tapi daging pun harus dimakan. Maka itu yang awal. Tetapi pada akhirnya para ulama mengatakan itu dimansuh. Dan akhirnya diperbolehkan untuk menyimpan dagingnya kapanpun. Yang penting penyembelihannya ayam mutasyrik terakhir. Jadi nggak boleh lewat daripada ayam mutasyrik, motongnya. Tapi kalau dagingnya alhamdulillah hadis yang memansuh atau nasikh itu hadisnya sahih bahwa itu sudah dihapus dengan diperbolehkannya menyimpan dagingnya. Yang nggak boleh hanya potongannya atau penyembelihannya saja, lebih dari tasik tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Itu termasuk kemudian untuk dagingnya termasuk yang untuk dibagikan itu Ustaz, yang bisa lebih dari 3 hari Ustaz. Oh ya enggak, harus dibagikan kalau pembagiannya. Saya pikir simpenannya. Jadi dia harus dipotong, terus yang sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk kerabat atau tetangga, sepertiga untuk fuqara, itu dibagikan, jangan ditunda sampai 3 hari lebih, nggak boleh. Sampai ayam mutasyrik harus habis. Nah, itu benar, harus seperti penyembelihan hewan itu disembelih, dagingnya pun harus habis sebelum ayam mutasyrik. Nah, jangan disimpan lewat dari ayam mutasyrik pembagiannya. Tapi kalau sudah dapat, disimpannya boleh. Kalau zaman dulu malah nggak boleh. Di awal-awalnya disimpan pun tidak boleh lebih dari 3 hari, walaupun sudah dibagikan. Nah, tapi setelah datang hadis yang terakhir, nasikh, penghapus,
lalu dikatakan boleh disimpan berapa hari pun. Tetapi setelah dibagikan. Nah ini betul. Jadi kalau sudah dipotong kambingnya, dagingnya jangan disimpan dulu di freezer misalkan, nanti minggu depan baru dibagi. Jangan, nggak boleh lebih dari ayam tasyrik. Seperti penyembelihannya, maka pembagiannya pun harus langsung. Nah itu. Yang kedua tadi lupa saya. Berkurban tapi dengan dipinjamkan dulu Pak. Nggak masalah. Jadi kita uangnya sebenarnya sudah ada, cuman kita belum transfer atau belum kita berikan kepada orang itu, tolong pakai uang kamu dulu, nanti saya kirim uangnya. Nggak apa-apa, itu sama aja sebenarnya uang kita. Cuman kita hanya model pemakaiannya saja. Kan uang itu tidak harus uang yang kita pegang itu, tapi milik kita. Nah, tapi yang tetap harus tentunya harus dibayar. Ya artinya tidak masalah untuk dipakai. Pakai uang kamu dulu saya ganti. Itu sama. Itu hitungannya uang dia. Dan itu berkorban nggak jadi masalah. Allah harus. Meskipun bayarnya setelah kambing atau kurbannya dipotong. Nggak apa-apa. Karena yang penting uangnya sudah ada dan sudah ijab, sudah jelas ini. Cuman uangnya belum kita transfer aja gitu. Tapi uang itu sebenarnya udah setelah dibeliin kambing itu uang kita itu bukan uang kita lagi, uang dia, cuman ada masih sama kita gitu aja. Nah, seperti tapi uang yang kita pegang aslinya bukan uang kita itu. Karena sudah beli kambing, itu kambing kita, ini uangnya uang orang tua kita. Nah, hanya saja masih belum kita kirim. Nggak masalah, tapi sudah ijab, sudah jatuh ijab itu. Tidak, kalau Ustaz penjelasannya. Afan. Baik, kepada jamaah mungkin masih ada waktu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, karena mungkin udah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin kita bisa akhiri kajian hari ini. Kami panitia, sebelum itu kami panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian. Silakan Ustadz. Baik, semoga pertemuan kita ini walaupun singkat mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah kabulkan hajat-hajat doa-doa kita semua. Apabila kita mendapatkan rezeki yang mungkin kurang halal, Allah berikan ampunan kepada kita, Allah bersihkan harta kita, dan ke depan semoga Allah buka pintu rezeki yang halal dan thayyibah untuk kita semuanya, sehingga doa-doa kita semua tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah ala sayyidina wasallam walhamdulillah alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada seluruh jamaah dan Ustaz, kami izin untuk saya tutup kajian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.